Semangat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak kekasih Kristus, marilah kita mengambil saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita pujikan dengan judul lagu Kekuatan Hatiku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Ibu, bapak, saudari, saudara, anak-anak kekasih Kristus, bacaan saat ini diambil dari Hosea 11 ayat 1 sampai 8. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal
akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengatakan kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggalkan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkah engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, hidup keluarga Nabi Hosea sering digunakan untuk menuliskan suatu nilai rohani. Mungkin ucapan roti bundar yang tidak dibalik, terdapat dalam Hosea 7 ayat yang ke-8. Berasal dari pengalamannya tentang masakan istrinya, bahwa bagian bawah gosong, bagian sebelah atas mentah. Berulang kali Hosea menegur sikap bangsa Israel yang setengah gosong, setengah mentah terhadap Allah, serta mengingatkan mereka akan murka Allah, namun diberitakannya juga kasih Allah yang besar dan mendalam terhadap bangsa yang murtad itu. Kasih sayang yang tak kunjung meninggalkan mereka. Sementara berkhotbah demikian, mungkin hati Hosea dipenuhi dengan kasih sayang kepada Gomer, istrinya yang jalang itu. Ia sadar betapa Gomer tidak berhak atas kasih sayangnya. Namun ia tak sampai hati membiarkannya, karena itu ia menebusnya kembali dari pasar budak belian dan membawanya pulang ke rumah. Demikianlah seharusnya kita berbuat, mempraktekkan dalam hidup kita sendiri apa yang kita khotbahkan. Amin. Mari kita ambil saat hening. Ibu, Bapak, saudara, dari anak-anak kekasih Kristus. Saat hening selesai. Kita akan masuk dalam doa syukur
syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dengan penuh ungkapan rasa syukur kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih jika kami beroleh merasakan terang kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat melihat dan merasakan kemuliaan Allah selama kami hidup melalui karya pemeliharaan-Mu. Perkenankan pula kami memanjatkan syafaat kami kepadamu Tuhan, mengingat di tahun 2021 ini ya Bapa, kami masih bergumul dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai. Bencana alam dan berbagai macam penderitaan di bangsa Indonesia ini. Tuhan mampukan bangsa Indonesia ini menghadapi pergumulan yang sangat berat ini, dan mampukan untuk pemimpin kami, baik presiden dan wakil presiden sampai jajaran menteri serta pejabat lain yang Tuhan percaya untuk mengelola bangsa ini. Limpahkan hikmat dan roh takut akan Tuhan, supaya penuh dengan kesadaran melakukan tugas serta tanggung jawab dengan baik, lurus sesuai dengan sabda-Mu. Kami juga berdoa ke setiap yang berjuang sebagai tim medis, penelitian dan pengembangan, sukarelawan, dan para donatur. Tuhan sendirilah yang senantiasa memberkati dan menguatkan mereka. Bagi sesama kami yang terdampak adanya pandemi COVID, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bencana alam dan berbagai macam penderitaan ini, baik dari segi ekonomi, proses belajar mengajar, pekerjaan, persoalan rumah tangga, dan kesehatan, kami hanya bersandar dan berserah kepadamu Tuhan. Kami meyakini Tuhan sudah menyertai dan memberi kekuatan untuk melewati badai ini. Dalam hal pemeliharaan iman jemaat-Mu, Tuhan, kami serahkan untuk GKJ Selatan Timur dan Pepantan Nyamat yang terus berupaya memelihara iman umat di tengah situasi pandemi 19 ini. Tuhan berkati untuk ibadah online dan pelayanan diakonia supaya berjalan dengan lancar, begitu pula ibadah yang sudah berjalan tatap muka, Tuhan juga berkati. Berkati pula Bapak Pendeta Sri Bangunismono dan majelis serta komisi, karyawan dan pekarya yang senantiasa bekerja sama bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik. Inilah yang menjadi doa syafaat kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkan permohonan kami ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, penuh kasih karunia, dan yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya
dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin.